Oke, nanti mapping-mapping ini yang dibuat pola pemetaannya berdasarkan proses itu harus terintegrasi. Terintegrasi apa? Nah, proses tersebut harus berkaitan dengan proses sebelumnya. Nah, itu dia. Nah, jadi berdasarkan sebab akibat. Akibatnya apa? Kalau prosesnya misalnya, nah, misalnya prosesnya, tahapannya misalnya, di sininya salah, maka akibatnya di sini juga pasti akan salah nih. Nah, oleh sebab itu disusun secara sistematis. Nah, lalu ada korelasionalnya terkait dengan map atau pola pemetaan sebelumnya. Nah, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Selanjutnya itu ada 4 perspektif utama. Yang pertama itu ada perspektif keuangan. Ini menjelaskan tentang berproses sebagai penciptaan nilai bagi pemangku kepentingan ataupun stakeholder. Yang kedua itu ada perspektif pelanggan. Perspektif pelanggan ini menekankan pada pelayanan dan loyalitas pada pelanggan itu tersendiri. Yang ketiga itu ada perspektif proses bisnis internal yang dimana berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi pada suatu organisasi itu tersendiri. Yang keempat itu ada pembelajaran dan pertumbuhan. Ini mencakup sebagai sumber daya manusia, sistem informasi, maupun budaya organisasi itu tersendiri. Oke, nah ini hampir sama dengan tadi balas scorecard. Oke, lanjut. Fungsi dari strategi MAPS itu tersendiri yaitu kerangka konseptual dan visual yang menjelaskan apa tujuan strategis yang ingin dicapai dan bagaimana hubungan sebab akibatnya antara tujuan tersebut. Oke, hampir sama kayak balas scorecard. Lanjut. Dalam scorecard mempunyai fungsi yaitu sebagai alat ukur kinerja untuk menerjemahkan tujuan dalam peta strategi ke dalam indikator terukur atau bisa disebut dengan KPI yang nantinya akan menentukan target dan inisiatif strategis itu tersendiri. Oke, ya lanjut. Nah, manfaatnya bagi manajemen itu tersendiri yaitu komunikasi strategis yang transparan dan lebih jelas. Yang kedua itu ada penyelarasan tujuan individu dengan organisasi. Yang ketiga itu ada pengukuran kinerja yang komprehensif dan konsisten antara rencana dengan eksekusi. Oke, ya. Artinya komprehensif itu apa? Berarti pencapaian strategi itu bisa keseluruhan, mencakup tujuan utama yang nantinya akan diuraikan secara lebih lanjut ke setiap fungsi bisnis. Oke, iya. Lanjut. Peranan dalam sistem pengendalian manajemen yang pertama itu ada komunikasi. Komunikasi ini berperan dalam menyampaikan visi, konsep, visi, strategi, dan target perusahaan agar dapat dipahami oleh setiap anggotanya. Yang kedua itu ada penyelaraskan. Penyelarasan ini menyelaraskan tujuan individu dengan unit kerja agar sejalan dengan tujuan dan strategi pada perusahaan. Yang ketiga itu ada evaluasi. Evaluasi ini menilai kinerja dari target ataupun hasil yang telah ditentukan oleh suatu perusahaan itu tersendiri. Yang keempat itu ada keputusan. Keputusan ini menyediakan informasi yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan agar tepat dan efisien. Oke, nah ini peranan daripada sistem pengendalian manajemen ketika menggunakan mapping. Nah, kita bisa komunikasikan ke seluruh divisi-divisi yang ada di perusahaan supaya nantinya bisa terintegrasi berdasarkan sebab akibat dan pelaksanaannya sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan sehingga berjalan dengan baik tuh. Nah, dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang diuraikan untuk jangka waktu panjang yang nantinya diuraikan setiap kurun waktu pencapaian 1 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun. Oke, lanjut. Ini ada tahapan penyusunan strategi MAPS. Yang pertama itu ada visi dan misi. Fungsinya untuk menentukan arah dan tujuan dalam waktu jangka panjang. Yang kedua itu ada kausalitas. Kausalitas itu menetapkan hubungan sebab akibat agar tujuan, strategi, dan proses internal hingga nanti ke proses keuangan. Yang ketiga itu ada visualisasi. Visualisasi ini menyajikan dalam bentuk peta strategi
strategi agar mudah dipahami dan mudah dikomunikasikan. Yang keempat itu ada evaluasi. Evaluasi ini menilai pencapaian kinerja berdasarkan target indikator yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Seharusnya ada 5, Pak. Satunya itu perbaikan. Perbaikan itu peninjauan ulang atau peninjauan kembali. Perbaikan berdasarkan hasil daripada evaluasi. Nah, inilah tahapan untuk membuat mapping pola pemetaan terhadap strategi yang sistematis dan terukur berdasarkan tujuan dan pencapaian dengan mengkombinasikan dari balance scorecard dengan 4 nilai perspektif terhadap bisnis. Baik itu tadi apa? Produksi dan pertumbuhan internal, pemasaran, keuangan, dan SDM. Nah, tahapannya apa? Prosesnya nih, visi-misi terukur, tersistematis, terintegrasi, berdasarkan sebab akibat, terdeskripsi, lalu adanya visualisasi bisa diterapkan, dilaksanakan, diimplementasikan, serta adanya evaluasi berupa pengendalian dan pengukurannya. Nah, oke, lanjut. Nah, kesimpulan, nah coba yang depan terakhir. 1, 2, 3, 4. Nah. Strategi next adalah pola pemetaan dalam mengarahkan pelaksanaan